Sekolah bukan hanya tempat mencari ilmu, namun rumah kedua, tempat membentuk jiwa, membangun asa dan karsa, memupuk potensi diri, memahat citra dan cita-cita. Mutiara bangsa, mutu unggul, teguh iman, akhlak ramah, bersih dan santun. Sebagai slogan SMP Negeri 1 Sangatta Utara. Berdiri pada tahun 1992 sampai saat ini, berdiri tegak dengan visi dan misi yang terus berkembang dari masa ke masa. Selamat datang di SMP Negeri 1 Sangatta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah MBD. Selamat pagi rekan-rekan guru yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan desiminasi program Kelola Emosi. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman praktik baik dalam membantu kita sebagai pendidik mengelola emosi dengan lebih bijaksana, agar mampu menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan bagi peserta didik. Selamat menyaksikan. Kondisinya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih untuk Bu Nuraini selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Sangatta Utara. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai kelola emosi yang langsung akan disampaikan oleh Bu Nur Hidayah selaku narasumber dan juga guru BK di SMP Negeri 1 Sangatta Utara. Untuk Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya kaget Pak Berto balas salam. Oke. Mohon maaf sebelumnya, sebelum saya memulai, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati dulu sebelum kita memulai kegiatan hari ini. Yang pertama, izinkan saya untuk menyampaikan materi apa yang saya dapatkan di kegiatan calon fasilitator daerah di Samarinda kemarin. Bapak Ibu bersedia atau tidak?
Masih lama kayaknya kita teman. Ini adalah metode ARKA. Nanti kita melakukan aktivitas. Setelah melakukan aktivitas, kita akan melaksanakan refleksi. Setelah melaksanakan refleksi, kita akan membahas tentang konsep. Setelah kita membahas konsep, kita akan membahas tentang aplikasi. Bagaimana kita mengaplikasikan pengelolaan emosi yang sudah kita pelajari. Baik Bapak Ibu, ada kertas di atas meja Bapak Ibu, silahkan dibagi. Kertas yang F4, silahkan. Bapak Ibu. Oke. Baik, jangan fokus ke layarnya dulu. Bapak Ibu fokus ke instruksi yang akan saya sampaikan. Kertasnya sudah ada di tangan Bapak Ibu semua? Sudah. Baik, kalau sudah, pulpennya sudah? Sudah. Ya, silakan diangkat. Pulpen sama kertasnya. Oke, sudah siap ya? Semua, Pak Lana? Aman. Kertasnya, pulpennya Pak? Sudah siap. Oke. Baik. Bapak Ibu, kegiatan ini akan sedikit menguras emosi kita. Sebelum saya memulai, mohon maaf, ketika nanti ini berjalan, mohon tidak menghiraukan ekspresi temannya masing-masing. Kedua, tidak menjadikan ekspresi temannya pertanyaan dia kenapa. Jadi masing-masing urus dirinya masing-masing. Ekspresikan dirinya masing-masing. Setuju? Baik, bisa kita mulai? Iya. Sudah siap alat tulisnya? Makannya masih ada? Masih. Kalau masih ada susah konsentrasi, itu habiskan dulu lagi di mulut. Bisa? Oke, baik. Silahkan tulang belakangnya lurus. Ya. Tulang belakang lurus, posisi tidak bersandar. Kakinya lurus ke depan. Ya, seperti itu, bagus. Iya. Oke. Gak apa-apa, mau hadapan aja, gak apa-apa sayang, yang penting posisinya benar. Sebentar dulu, tidak ada pinjam pinjam. Saya nggak boleh saya. Siswa ini ribet ya. Cintaku aja. Sudah. Oke, sudah siap? Iya. Dalam hitungan ini buka mata aja. Dalam hitungan 3, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Posisi lurus ya. Siap. 3, 2, 1, tarik nafas. Hembuskan. Sekali lagi tarik nafas. Hembuskan. Sekali lagi tarik nafas. Hembuskan. Nggak bisa masuk kita. Ketawa aja dulu. Nggak terlalu banyak kerjaan jadi berat. Berat. Oke baik, katanya mau pulang cepat. Kalau nggak selesai nggak pulang kita, nggak sampai materinya. Oke serius? 3, 2, 1, tarik nafas. Hembuskan. Kenapa ada orang bapak dari sini? Saya juga ikut ketawa jadinya ya. Depan Pak kasih contoh nah. Napas tahan. Kayak apa masuk lagi? Saya masuk ini. Lama-lama dan kentut. Malah serius lo ini. Masa anggota tidak serius? Oke baik. Saya mau masuk Bapak Ibu. Izinkan saya masuk. Tarik nafas. Hembuskan. Boleh nggak tanpa suara? Katanya kembali ke anak-anak.
Iya. Tapi kapan dimulai? Oke, baik. Sekali lagi. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Diabaikan saja suara yang ada. Diabaikan. Tarik nafas. Hembuskan. Dalam hitungan 3 silahkan pejamkan matanya. Sudah pejam mata? Baik. Bapak Ibu, saat ini silahkan membayangkan dari tadi pagi bangun tidur. Emosi yang terlintas di kepala Bapak Ibu silahkan digambarkan dengan garis panah ke atas. Kalau dia positif, kalau dia negatif, gambar dengan garis panah ke bawah. Tutup mata nanya, selesai dah. Bisa diekspresikan, makin naik turun, turun lagi naik. Aduh, Pak Isan yang penting dapat gambarnya aja dah. Oke, sudah? Oke, pertanyaan kedua. Silahkan tutup mata kembali, Bapak Ibu. Masukkan ingatan Bapak Ibu satu hari ini dimulai dari awal bangun pagi tadi. Setelah bangun pagi, lihat aktivitas Bapak Ibu. Apakah dari rentang aktivitas menuju ke sekolah ada emosi negatif atau emosi positif? Silahkan digambarkan. Iya, sama. Panah ke atas positif, panah ke bawah negatif. Sampai di sekolah Sudah? Ya, yang ketiga. Nomor 2 sudah Pak. Tadi kan bangun tidur Pak. Dari bangun tidur positif atau negatif perasaannya. Setelah itu aktivitas sebelum pergi berangkat kerja positif atau negatif. Oke, sekarang kita menuju di perjalanan. Perjalanan Bapak Ibu menuju ke kantor. Apakah emosinya positif atau negatif? Silahkan digambarkan. Oke. terus. Keempat, saat di sekolah, sampai di sekolah, rentan waktu dari jam 7 ya, naik dan turun. Saya tadi senang sebentar, tapi kok ada Tadi emosi baca puisi. Jangan ganggu saya mau tidur ini. terus. Baik, kita lanjut. Di jam 7 sampai dengan jam sebelum MBG. Tadi sudah. Energinya positif atau negatif? Ini nyoretnya sembarang ya pokoknya. Iya, yang penting kelihatan panahnya ada naik ada turun. Sudah? Iya. Kira-kira saat anak-anak MBG tadi ada emosi positif atau emosi negatif? MBG. Iya, selanjutnya. Terus. Oke, selanjutnya ketujuh setelah MBG sampai pukul 12 tadi. Aku marah kali ini. Tadi aku marah. Marah ini saya ini. Marah tadi. Dan 12 tadi. Positif atau negatif? Kita lanjut jam 12 sampai dengan menuju jam 1.30 menuju ke sini. Apakah tadi positif atau negatif? Kalau ragu-ragu gimana? Oke, terakhir, bagaimana emosi Bapak Ibu
saat ini? Baik-baik saja. Langsung tegak lurus. Saya tidak perlu lihat. Sekarang silakan Bapak Ibu lihat. Banyak positif atau banyak negatif? Banyak positif. Mantap. Masya Allah. Yang ada negatifnya, mohon maaf, bisa angkat tangan? Ada. Iya. Boleh berbagi cerita dulu? Kenapa ada negatifnya? Silakan. Pertanyaannya tadi cuma diulang. Pertanyaan negatif. Ada negatifnya. Oh, iya. Terima kasih Budaya kesempatannya. Saya di sini punya satu panah ke bawah, satu perasaan negatif. Tadi waktu sampai di sekolah masih positif. Pas feeling negatif, Bu. Karena saya tadi feeling di gedung desa, panggil 3 kali anak naik ke lantai 2 8M, nggak ada yang mau turun, sampai saya marah-marah di situ, sampai tegang saya marah di situ. Jadi negatif satu itu aja. Baik, jangan ditutup dulu, masih diangkat. Apa yang Ibu lakukan ketika Ibu emosi tadi? Marah kepada siswanya. Setelah marah? Setelah marah, ya menyesal, ada rasa menyesal. Kenapa marah, habisin energi pagi-pagi. Oke. Hilangkannya gimana emosinya? Saya pergi meninggalkan siswa. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Tepuk tangannya dulu Bapak Ibu. Oke. Satu lagi dari Bapak-bapak. Mana? Emosi. Yang mana sih? Saya dulu kan? Ayo. 1, 2, 3. Berapa tadi yang disuruhkan memberikan positif? Ada negatif saya dari satu. Yang pertama dari seksi acara tadi, dari OSIS bukan dari ibu. Ya. Kenapa saya emosi? Emosi sedikit sih, sudah terlalu karena waktu seharusnya sudah dimulai, belum dimulai. Nah, setelah dimulai aman. Tadi bagaimana Bapak menyampaikan ke Mas? Saya hanya sendiri saja. Kemudian pada saat tadi ada siswa naik di lantai 2. Pada saat sudah dilarang. Pas anak-anak mainkan pipanya tadi itu, saya dapat sebenarnya turun. Udah turun bapak naik. Setelah itu saya ngajak ngobrol yang siswa saya wali 7B. Akhirnya sudah emosi saya. Terima kasih. Silakan Pak Sehut. Pak Berto atau Pak Sehut? Pak Berto. Gimana? Silakan. Baik, terima kasih sewaktu dan kesempatan yang diberikan. Dari kesekian pertanyaan tadi, ada satu yang paling pertama yaitu bangun pagi. Ya, yang saya minus. Yang pertama, karena Indonesia kalah tadi pagi. Ya, itu yang pertama. Moodnya terbawa ya sampai bangun tidur. Oh ya, jengkel, saking jengkelnya mau dipecahkan televisi. Oke, baik. Silakan lagi Pak. Oke, yang kedua harus mengerjakan sarapan pagi, masak dan sebagainya. Nah, itu. Pria mandiri. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Satu lagi. Silakan Pak Saiful. Kalau saya dari bangun tidur sama kayak Pak Berto, moodnya agak turun karena Indonesia kalah. Kita udah rela bangun jam 1.15 hanya untuk mendukung tim kebanggaan, tapi kalah dengan Arab Saudi. Terbawa, langsung TV saya matikan, saya mau tidur. Bangun pagi masih gak stabil. Subuh sebuah kopi, gas LPG-nya habis. Itu jatuh
Ininya bukan habis, gasnya habis. Oke, apa yang Bapak lakukan? Langsung saya bawa, langsung saya pergi mandi, saya selesaikan minum kopi aja dulu di luar. Oke, itu cara Bapak meredakan emosi Bapak. Bagaimana minum kopi LPG habis? Ada di warung. Itu cara Bapak melepaskan emosi Bapak. Minum kopi. Oke. Tepuk tangan dulu. Pak Saiful. Masya Allah. Bu Eli, mau curhat ini? Masuk di rem. Oke, silakan berdiri Bu Eli. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari list pertanyaannya saya 2 kali emosi nih. Dari berangkat dari rumah pen-pen aja, sampai di sekolah ya baik-baik saja. Nah nanti ini emosi pada saat ada tim penilai. Tim penilai ramah anak, karena kebetulan anaknya yang ditanya tentang ramah anak udah tahu. Jadi saya emosinya negatif waktu itu. Terus sempat juga tadi emosi pada saat dikasih pentol yang pedas sama Bu Ria. Emosi banget tuh waktu itu. Nah, cara mengatasinya tadi ya saya gosip sama Bu Eni itu tentang si anak ini nih. Tapi perlahan dengan saya ngomong sama Bu Eni akhirnya menghilang. Ya namanya juga anak-anak ya. Kemudian yang satunya itu karena dikasih pentol pedas ya pergi minum, udah segitu aja. Caranya menghilangkan emosinya begitu. Iya. Tepuk tangan dulu kita untuk Bu Eli. Masya Allah. Iya, baik. Karena waktu terbatas, kita lanjut lagi ke kegiatan berikutnya. Bapak Ibu silahkan dipegang, diletakkan di atas paha kertasnya. Oke. Berubah jadi uang 1 miliar. Oke, saya duduk ya, ada izin. Jadi instruksinya seperti ini, setiap peserta akan menerima 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. Sudah dapat? Kedua, saya akan membacakan sebuah cerita. Nanti cerita, setiap bait cerita, Ibu, Bapak akan mengekspresikan dengan diremas, dirobek, atau ya. Apa yang diremas? Kertasnya. Kertasnya diremas. Ngomong. Dirobek apa? Itu ya. Ya, boleh nggak dibuang? Nggak boleh ya. Baik, sudah siap? Siap. Siap. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Silakan ekspresikan kondisinya. Ini ibaratkan pakai mobil dia. Emosi. Anda bagaimana kalau setengah Kondisikan Bapak Ibu sesuai dengan cerita. Ya terserah itu tadi, mengekspresikan negatifnya diremas, dirobek, dilempar boleh. Nah kalau positif berarti dielus-elus kertasnya. Nah. Sabar. Oke, kedua, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Sabar. Itu aja sabar. Oke, ketiga, pelajaran pun dimulai.
Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Silakan diekspresikan. Baik, keempat. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Silakan diekspresikan. Oke, berikutnya terakhir. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit." Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Silakan diekspresikan. Berikutnya, Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya, Ibu guru, Bapak guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek, isinya buku. Siapa tahu Ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari cair. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangannya. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke, kita diskusi dan gali makna. Pertama, pertanyaannya, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Baik-baik saja. Yang rusak ada? Ada yang robek? Yang mulus angkat tangan yang mulus. Kalau mulus banget enggak ya? Oh tidak. Oh, berarti hampir semuanya ada tanda emosi negatifnya ya. Oke, baik. Kedua, apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Setelah tahu lengkap ceritanya? Enggak. Apa Mbak? Ya. Ingin minta maaf? Minta maaf. Yang ketiga, jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Saya butuh 1 orang. Iya, kasih aja. Biar panas saja. Emosi itu malu. Ya lagi tuh kayaknya. Jika kertas itu adalah anak kita, ya bagaimana menyikapinya? Bercanda bilang gimana Bapak? Dirawat nggak? Baik. Yang saya emas tadi kertas ini bukan dari siswa. Ya saya remas itu karena merasa malu sama siswa yang seharusnya
belajar dengan semangat yang kami sudah rancang. Jadi saya tidak marah sama siswa yang tadi. Marah sama diri sendiri. Ya, diri sendiri karena malu. Terima kasih Pak Jack. Sebentar, dia loading. Oke, Bapak Ibu, refleksi tadi mengajarkan kita, ada yang bisa bantu saya? Refleksi tadi, ya, maksudnya kegiatan tadi mengajarkan kita tentang Mengendalikan emosi. tentang mengendalikan emosi. Ada yang lain? Sabar. Ada yang lain? Jelas. Saling menyayangi. Di balik kesusahan ada kebahagiaan, Masya Allah. Ya Bu, Bu Sri? Masya Allah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi. Sedikit agak monoton ya kalau bercerita tentang materi. Saya pasti paham lebih, maksudnya saya paham betul, Bapak Ibu jauh lebih paham daripada saya berkaitan dengan ini. Tapi saya wajib menyampaikan apa konsep materi yang kita pelajari. Jadi emosi Bapak Ibu itu lumrah dirasakan sama semua orang. Ada positif, ada negatif. Jadi lumrah pun terjadi sama kita, lumrah juga terjadi sama anak-anak. Baik. Oke, kita akan mempelajari tentang kasel ya, kalau bahasa Indonesia kasel atau bahasa Inggris. Kesel. Jadi di dalam memahami tentang emosi, kita akan belajar tentang SEL namanya, Social dan Emotional Learning. Jadi ketika kita memahami emosi itu, apa sih yang perlu dipahami dari emosi yang kita rasakan? Jadi yang pertama Bapak Ibu, yang kita pahami menyadari diri. Menyadari diri bahwa emosi itu adalah kemampuan kita untuk memahami emosi, memikirkan dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbasis situasi. Contohnya apa? Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Ini kita ajarkan sama anak-anak untuk mengenali emosi yang dia rasakan. Yang kedua, mengelola diri. Ketika dia emosi, bagaimana caranya mengelola emosi mengelola dirinya. Jadi mengelola diri itu kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Contoh konkretnya, saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Seperti yang contohkan tadi sama Ibu. Dia pergi, ya. Saat dia marah, dia pergi untuk menenangkan dirinya. Kemudian berikutnya mengambil keputusan bertanggung jawab, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Pada saat emosi dia punya ini. Konkretnya seperti apa? Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Kemudian terampil berelasi. Kemampuan memahami perspektif yang berbeda termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Konkretnya saya menjalani pertemanan sehat dengan mereka.
Jadi kita ngajar ke anak-anak bahwa ketika dia memiliki emosi yang negatif dengan teman sebayanya, maka ini yang kita ajarkan. Dia mampu melakukan hal ini dengan konkretnya kalimat seperti itu. Lanjut ke peduli sosial. Peduli sosial apa? Kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Dia mampu beradaptasi di dalam kelas, dia mampu hidup di organisasinya, dia mampu berinteraksi di ekstrakurikulernya. Jadi ini yang kita tanamkan pada anak-anak dengan konkretnya. Anak-anak bisa mengatakan saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan dan berfokus. Sopan santun dan yang berlaku. Seperti itu. Jadi 5 materi inilah 5 emosi, manajemen emosi yang kita ajarkan ke anak-anak. Mereka mampu melakukan menyadarkan diri, mengelola diri, mengambil keputusan bertanggung jawab, terampil berelasi, dan peduli sosial. Kita lanjut. Ada kuliah Pak? Kuliah. 7G. Lagi video. Berarti ikut ngajar juga. Oh, ada orang tua nyari. Nopi. Nah, pengelolaan emosi itu sendiri ada disingkat menjadi IMC 2. Empati, mindful, compassion, dan critical inquiry. Maaf kalau bahasanya sedikit nggak bagus ya. Ya. Mengenali peta emosi. Jadi ketika mereka merasakan emosi, sebelum emosi itu ada yang mereka rasakan. Sama seperti kita ya. Sebelum kita marah, ada tanda-tanda kita mau marah, dan itu harus kita pahami. Kenapa saya marah? Ya. Oke, baik. Di dalam otak kita, Bapak Ibu, ada 3. Kalau di dalam ilmu BK itu, ini bahasa baru ya. Kalau kami itu ego, reptil, ego, dan super ego. Tapi bahasanya sekarang diganti menjadi reptil, limbik, dan neokortex. Jadi di dalam otak kita, Bapak Ibu, ada 3 lapisan otak yang ketika kita melakukan sesuatu tanpa berpikir, itu otak reptil kita sedang bekerja. Ketika kita melakukan segala sesuatu tanpa batasan nilai-nilai, maka otak reptilnya sedang mendominasi. Dan begitu pula yang terjadi sama anak-anak. Ketika dia tidak bisa dikasih tahu, itu otaknya lagi otak reptil. Dia ngomong sendiri di kelas, tidak peduli sama gurunya, itu yang sedang aktif otak reptilnya. Jadi kita perlu mengenalinya. Ketika anak-anak sudah bisa konsentrasi, memberikan bersikap sesuai nilai, itu sudah masuk ke limbik. Tapi kalau dia sudah pakai neokortex, dia sudah berkembang, dia sudah berekspresi, dia sudah aktif, dia sudah kreatif. Jadi di dalam otak kita ini, ketika kita marah, kita punya 3 pilihan ini. Melampiaskannya, mohon maaf bahasanya agak sedikit kasar, tanpa pertimbangan seperti binatang ya, karena kita punya otak reptil seperti itu. Kemudian kalau kita punya pilihan, kita mikir dulu nih, atau pergi dulu, kita pikirkan baik-baik sebelum kita mengambil keputusan. Atau yang ketiga, neokortex, kita sambil menghindar terus mencari jalan keluar seperti itu. Oke, nanti di anak-anak kita ajarkan ini, Bapak Ibu. Coba dipraktekin, tangannya ke depan, jempolnya seperti ini. Ya,
Ini tanda kalau dia dalam kendali yang baik. Jadi nanti di dalam kelas bisa diajarkan sama anak-anak inklusif. Bukan anak inklusif, anak ABK. Jadi kalau anak ABK kita dikasih tahu ini kondisi kalian stabil, kasih tanda ke ibu. Ini kondisi stabil. Tapi kalau begini berarti dia sedang tidak stabil. Bisa juga diajarkan sama anak-anak yang normal. Kalau seandainya kamu kasih kode aja, kamu kalau lagi stabil kasih begini, tanda. Gimana perasaanmu? Oke, dia nggak usah ngomong. Berarti kita sudah paham, dia sedang stabil, dia sedang mengendalikan amarahnya dia. No problem, kita tidak perlu ikut campur dengan permasalahannya dia. Nah, tapi kalau dia sudah begini, berarti dia butuh bantuan. Ini salah satu kode yang bisa diajarkan sama anak-anak. Kita lanjut. Respon. Jadi di dalam pengelolaan emosi ada respon. Setiap orang tuh punya responnya masing-masing. Kayak Bu siapa tadi? Ya, Bu Yuli, dia pergi untuk memberikan ruang dulu sama emosinya. Ada yang minum kopi, langsung reda. Nah, ada juga anak-anak yang tidak bicara. Dia hening, dia silent. Ada juga yang pergi menulis, menyampaikan semua hal-hal yang dia ketahui. Maksudnya yang lagi berada di sarang kepala aja ya. Oke. Nah, ini caranya ya Bapak Ibu ya. Jadi dia ada, ini nanti bisa di-share, nanti kita akan menuliskannya. Ini 8 teknik bagaimana dia mengendalikan emosinya atau emosi kita. Kita cenderungnya kemana pada saat kita marah? Apakah kita apolog atau well-act? Betul, well-act ya? Atau family meeting, kita diskusi atau memberikan pesan, atau kita stop berbicara, atau kita main game, atau memberikan waktu tarik nafas 10 menit. Seperti itu. Oke, silahkan diambil kertasnya Bapak Ibu yang ada di atas meja. Kita cepet aja ya. Sudah mau jam 3. Iya. Apakah ini Bang? Kertas yang besar. Nanti bentuk kelompok boleh 8, boleh 10. Satu kelompok, satu kertas. Oke. Instruksinya Bapak Ibu, buatlah beberapa kelompok terdiri dari 6 orang, tapi kita 8 atau 10. Kelompok ini diberi misi untuk membuat beberapa media sel untuk membangun suasana kelas bernuansa sel. Apa tadi sel Bapak Ibu? Oke. Social emotional learning. Ketiga, panitia akan memberikan beberapa alat sudah. Ini dia tugasnya. Membuat papan cuaca emosi 1. Tidak dibagi ya. 1 membuat roda pilihan. Yang C membuat emotional tracker. Yang D menampilkan drama pengguna roda. Ini di skip aja. Yang penting tulis aja dramanya. Kemudian menampilkan drama simulasi praktek penerapan jurus dinosaurus di kepala. Dinosaurus itu monster. Jadi nanti yang E itu ada yang marah, terus ada yang menenangkan. Nah, sudah? Oke, silakan dikerjakan, yang penting ada buat di. Silakan Bapak Ibu.
Masih santai mas. Kelompok berapa? Ayo kita bikin gini. Nanti susun aja main kita. Di kepala. Mana? Status kepala adalah pawang. Besar kan? Ini kan materi yang bukan? Lain kendala mah, kendala apa? Kendala. Jadi gambar aja. Kami gunakan tangan karena tidak bisa menggambar. Baca doa cepat mati. Dah apa balasan mati. Pasin aja kita Pak. Pak Irfan, Pak Irfan. Tak berani ya. Gambar bebek aja itu nama dinosaurus modern. Itu gambar dinosaurus. Ekspresi sama teman-teman kita ini. Silakan.
Ayo kelompoknya Bu Anissa. Wah. Bu Anissa. Bu Sri silakan, Bu Farida silakan, Bu Hasnati silakan, semuanya maju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok Sambar Geledek. Sambar. Kami menggambarkan cuaca emosi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emosi cuaca yang kami gambarkan. Masing-masing anggota kelompok kami menggambarkan satu, mewakili emosi yang ada pada diri manusia. Dimulai dari gambar bintang tadi yang menggambar Bu Asnati, menggambarkan apa? Cuaca tanggal muda. Saya menggambar bintang di sini karena kadang di dalam kelas pada saat kita mengajar, ya kan? Anak-anak kadang menyendirikan, jadi langsung muncul bintang-bintang. Gambar durian. Matahari. Saya menggambarkan matahari yang ceritakan kelas yang cerah, kelas yang cerah dan ceria. Itu saja Ibu, terima kasih. Beneran. Bulan selanjutnya bulan. Kalau saya di sini menggambar bulan, sebenarnya bulan ini hampir sama dengan matahari karena bulan menyinari dan sama dengan suasana kelas yang cerah. Kadang juga ada biarpun sebel-sebelnya sedikit. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Oke, baik. Di sini saya menggambar sosok pelangi, di mana dalam kelas ini terkadang ada siswa yang memberikan marah-marah atau yang sulit untuk diungkapkan, tetapi terkadang ada 1-2 siswa yang tiba-tiba memberikan keceriaan yang bisa membuat suasana menjadi lebih ceria lagi. Baik, saya menggambarkan awan dengan gambar petir dan hujan. Itu mewakili perasaan murid, kadang marah, di dalam marahnya kadang juga menangis seperti itu. Oke, dan yang terakhir di situ adalah butiran air. Nah, ini kami menggambarkan butiran air. Terkadang ada beberapa anak didik kita yang mungkin pada saat pembelajaran ingin sekali mendapatkan perhatian, tetapi tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari guru atau mungkin teman-temannya, hingga bisa jadi anak tersebut menjadi sedih dengan perhatian yang kurang dari guru. Terima kasih. Untuk bebek yang terakhir ini menggambarkan anak ya yang kadang-kadang itu sama temannya suka bully maksudnya. Jadi di kelas itu kadang-kadang memang sering terjadi bully di depan ya.
yaitu ketika mereka ternyata sebenarnya yang bully itu sebenarnya punya kelemahan psikis gitu, mungkin iri atau mungkin emosi yang tidak bisa dikendalikan sehingga luapannya adalah kepada temannya. Ini adalah suasana di dalam kelas. Oke, baik, beri aplaus dulu untuk kelompok pertama. Ada pertanyaan yang perlu dijawab. Dari media yang dibuat, kira-kira bagaimana cara anak-anak menggunakannya? Baik, seperti emot kita memberi penilaian, ada senyum, ada sedih, ada marah, mungkin bisa digunakan seperti itu budaya. Ditanya bagaimana perasaanmu hari ini, bagaimana kondisimu hari ini, mereka bisa memberikan simbol sesuai dengan perasaan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Terima kasih Ibu. Kita maju kelompok 2. Oke, ke depan. Benar, selesai. Oke. Kita sambut dulu kelompok dinosaurus. Dina. Silakan Pak Ladahara. Iya, ini adegan berbahaya ya Bapak Ibu. Hati-hati, kita pegangkan dulu. Mohon maaf, kami memerlukan ruang yang luas. Ada yang tanyakan? Ya, silakan. Bapak di situ. Saya kira Pak yang dulu dino. Telurnya mana? Yang katanya hilang. Silakan persepsikan masing-masing, terjemahkan, latih analisa Anda, saksikan penampilan. Ya, langsung aja, silakan. Baik. Awalnya bercanda Terus. Ampun. Ampun. Tolong. Seram. Sabar dinosaurus. Dinosaurus apa? Dinosaurusnya. Dinosaurusnya gendut Pak. Tolong Pak Wawang, tolong. Bu Eva, jelaskan Bu Eva. Iya. Ada aja akalnya. Ya? Apa itu? Enggak, Pak Lutfi MC-nya. Jelaskan Bu Eva. Kaitkan dengan emosi ya. Maju sekalinya gak menjelaskan malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibunya dinosaurus.
Kami dari kelompok Dino mengambil analisa tentang menampilkan drama simulasi praktik penerapan dinosaurus di kepala. Nah, pemerannya tadi ada 3, Pak Saikul, Pak Lanahara, dan Pak Berto. Pak Saikul berperan sebagai dinosaurus. Pak Lanahara berperan sebagai pawangnya Dino. Ketika Dino marah, Pak Lanahara mengendalikan emosi si Dinonya. Kemudian Pak Berto karena kelaparan mencuri telurnya dinosaurus. Nah, akhirnya dinosaurus marah, tidak bisa mengendalikan emosi, akhirnya mengejar-ngejar Pak Berto untuk menerkam ya. Kemudian pawangnya membantu untuk mengendalikan emosinya Dino, untuk sabar. Sampai terguling-guling. Seperti itu. Jadi dalam pengendalian emosi harus. Jadi ketika ada seseorang emosi, jadi harus ada pengendalinya. Karena dinosaurus kan hewan gitu ya, jadi harus. Hewan. Ini ceritanya kan drama ya, drama berarti kan mengibaratkan gitu kan, gitu. Baik, terima kasih. Sebelum satu pertanyaan, aplaus dulu dong untuk kelompok ini. Masya Allah, pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu mengaplikasikan ini ke anak-anak? Ketika anak-anak berubah menjadi dinosaurus, kan? Berusaha untuk menenangkan, ya, berusaha untuk menenangkan dengan cara mungkin menasehati, ya, kemudian lebih dekat, menyapa, ya, nah seperti itu, ya. Silakan ditambahkan. Saya dulu, nanti dimarahi Vera maju nggak ngomong. Jadi gini Vera, Bapak Ibu. Iya. Saya punya sahabat namanya Pak Irfan. Iya. Itu beliau mengamati dan saya mengiyakan. Siapa yang ditakuti oleh anak itu ada 2, 1 dokter, 2 guru, sama bapak kandungnya itu masih bisa melawan. Nah di sini peran Pak Lanahara sebagai guru, pawangnya. Nah, biasanya itu akan manut itu, ya, akan manut. Ketika dijemput oleh gurunya, dijemput oleh ibunya untuk pulang, Tasyam namanya, itu dia masih bisa. Nanti aja Bu, saya pulang sama Pak Lutfi. Nah gitu, jadi dia ada yang merasa terlindungi lah. Ada perlawanan kepada orang tuanya dan orang tuanya percaya sama Pak Lutfi karena aman sama Pak Lutfi. Nah, gitu. Baik, beri aplaus dulu. Oke. Baik. Intinya menenangkan ya Pak ya, menenangkan ketika menghadapi anak-anak yang sedang emosi tidak stabil. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Nih. Atau Nisa sudah selesai? Kelompok Ibu Nisa sudah selesai, silahkan. Silahkan, kelompok Ibu Nisa atau Ibu Yani dulu ya. Semangat, semangat. Iya. Apa tadi judul grupnya? Kelompok Sultan atau Orkai? Orkai. Kita sambut kelompok Orkai. Masya Allah, ini kreatif banget ya. Oke. Silakan. Oke. Mana suaranya?
kami dari Rich Club. Itu sebenarnya harapan ya. Karena sementara ini kami belum tajir, jadi itu sebagai harapan ke depannya untuk kami. Iya. Senior. Ini yang berdiri, yang ini yang di antara di sini saya yang paling muda. Oke, baik. Ini sebenarnya yang pantas presentasikan ya guru bahasa Inggris karena saya nanti keseleo lidah saya. Baik teman-teman, ini stiker emoji untuk setiap anak yang nantinya kami akan akumulasikan setiap satu pekan. Nah, stiker itu akan diberi namanya anak-anak masing-masing. Jadi nanti kita bisa tahu, oh si ini ternyata si Nopi senang terus ini ya, seperti itu. Atau misalnya si Vera ternyata sedih terus ini dalam satu pekan ini. Jadi sebagai guru mungkin bisa dijadikan sebagai referensi untuk bagaimana pertemuan berikutnya. Nah, di emoji ini ada beberapa ya. Ada apa nanti salah. Yang pertama ada awkward, ini tuh canggung atau misalnya lagi kaku hari itu, ada broken, patah hati. So itu terbalik ya. So itu biasa aja, perasaannya sedang biasa aja. Ada love, cinta sedang berbunga-bunga. Mad, marah. Sad, sedih. Happy, bahagia. Cool itu dingin. Keren, merasa keren, sedang merasa keren hari itu. Mungkin dia pede, mungkin pakaiannya yang keren. Jadi mereka setiap hari menempel stiker di kelas. Misalnya dia hari ini cool, besok sad. Jadi setiap minggu diakumulasi kira-kira mereka itu perasaannya selama seminggu seperti itu. Itu saja. Baik, tepuk tangan dulu. Tunggu. Oh, belum. Silakan. Baik. Ini terlalu ramai sebenarnya. Siapa tuh ada yang bertanya, kok ada bling-blingnya? Ya. Coba, kenapa ada bling-blingnya nih? Karena apa? Karena kalau di tempat gelap atau terang kita akan selalu menyala. Oke, baik. Nah, harapan kami anak-anak kita ke depannya itu ya bisa seperti bintang, makanya banyak bintang ya, dan menyala meskipun mereka ada di dalam kegelapan seperti itu. Oke, terima kasih. Beri aplaus yang meriah. Oke, baik. Terima kasih. Satu pertanyaan. Oh, satu pertanyaan. Kirain Satu pertanyaan. beri salam dulu pada bos yang dulu. Iya. Salam dulu, salam. Salam senior. Siap salam. Masya Allah. Jadi, oke. Pertanyaannya adalah, ini tadi rencananya akan diaplikasikan selama 1 minggu. Bagaimana rencana tindak lanjutnya? Menyala di dalam dunia. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Biar adil kerjanya. Bisa, insya Allah. Ini mereka yang berlima dulu aja. Ya, saya sebenarnya Sagir, mohon maaf. Ini sebenarnya saya nggak ngerti ini apa. Bos kan cuma nyuruh kan. Tapi karena minta tindak lanjut dari seminggu, menurut kami itu akan kita jadikan sebuah chart atau diagram, sehingga 1 minggu kita tahu anak kita sedang seperti apa, berapa persen dia di set, moodnya happy, sehingga kita tahu bisa pada akhir bulan bahwa kita bisa merefleksi ke semua murid kita. Seperti itu. Terima kasih. Masya Allah. Itu yang saya tunggu jawabannya. Alhamdulillah, memang otak senior itu beda sama senior ya. Oke, baik, tepuk tangan sekali lagi.
Baiklah, kami dari kelompok Gado-Gado. Pasti banyak yang bertanya, kenapa tangan? Yang pertama, kami tidak bisa menggambar. Mau gak mau, kami menggunakan telapak tangan kami untuk menyelesaikan tugas ini. Ya, mudah-mudahan dengan tangan kami ini bisa menciptakan anak-anak yang berprestasi, yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga bisa jadi presiden untuk memimpin negara di kemudian hari. Kita besar, guru ini jangan ketawa. Ya, di sini seperti yang dijelaskan tadi atau materi yang kita terima adalah masalah sel. Katanya sel, jangan dikoreksi ya kalau salah bahasa Inggrisnya. Social emotional learning katanya. Kan bahasa Inggris. Di mana sel itu kan yang disampaikan oleh budaya kan ada 5 hal. Yang pertama, menyadarkan diri, mengelola diri, mengambil keputusan atau bertanggung jawab, terampil berelasi dan peduli sosial. Makanya kenapa di sini banyak emoji yang kami buat, terutama ibu siapa namanya tadi yang menggambar emoji, Bu Eni. Terima kasih Bu Eni karena saya tidak bisa menggambar. Di mana menyadarkan diri di sini adalah kemampuan atau meningkatkan kesadaran diri kita sebagai guru juga. Maksudnya di sini adalah kita harus sadar juga guru itu tidak selamanya benar. Pasti guru itu suatu saat dalam detik itu juga bisa membuat kesalahan. Jadi baiknya kita harus banyak introspeksi diri, tidak selamanya guru itu benar. Yang kedua, mengelola diri. Aduh, berat ini ya. Mengelola diri ini di mana dia mengatur dan mengendalikan pikiran. Maksudnya di sini adalah mengatur dan mengendalikan pikiran seperti yang diceritakan oleh budaya tadi ya. Kan ada cerita anak yang datang terlambat, kenapa dia bisa terlambat dan tidur di kelas. Semuanya kita tidak bisa menjudge dia, harusnya kita mencari tahu dulu permasalahan yang dia hadapi seperti apa, baru kita anak ini jangan kita gimana ya? Kita harus cari tahu dulu lah permasalahan yang dihadapi biar bisa kita bantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Gantian, badannya soal. Oke ibu, lanjutkan bu, suara saya halus. Ketiga ibu sini. Baik, yang ketiga tadi apa? Mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, kemampuan membuat pilihan dan mempertimbangkan dampak pada diri sendiri dan orang lain. Sebenarnya ini bukan bagian saya, Bu ya, karena bagian saya yang empati, yang nomor 5. Kok tiba-tiba saya ada di sini? Kita sudah bagi, Bu. Ya, ini kemampuan membuat pilihan dan mempertimbangkan dampak pada diri sendiri dan orang lain. Bagaimana cara kita mempertimbangkan masalah apa? Masalah di kelas sebelum berdampak pada orang lain. Jadi bagaimana caranya kita mengelola pikiran anak-anak siswa sebelum berdampak pada temannya. Ya itu maksudnya. Terus yang kemampuan mana yang keempat? Ya, silakan. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut untuk sel yang keempat, yaitu terampil berelasi. Di mana di sini adalah perasaan anak yang memiliki hubungan pertemanan yang sehat di dalam kelas. Artinya tidak ada yang membuli atau tidak ada kubu-kubu di dalam kelas. Bisa dengan kami gambarkan emoticon seperti ini. Oke, selanjutnya. Empati ya. Terima kasih untuk berempati, mungkin mengajarkan siswa bagaimana mereka bisa merasakan ya seperti itu, maksudnya
bagaimana mereka merasakan temannya hari ini, apakah mereka senang, apakah mereka ada masalah. Kita belajar untuk mereka saling peduli dengan sesama, seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok gado-gado. Baik, satu pertanyaan. Siap-siap. Oke, baik. Pertanyaannya adalah jika circle berkelompok. Untuk bantuan senior nih. Ada yang mau jawab hijabnya? Gimana caranya kalau anak-anak bersirkel atau berkelompok? Ya, yang pertama ya adalah kita, ya oke pasti itu keluar ini tandur rasanya kalau kayak begitu ya. Yang pertama mungkin kita harus menyampaikan kalau kita berteman itu tidak boleh berkubu-kubu. Yang pertama ya mungkin menyadarkan dulu ya. Berat sebenarnya Bu ya, karena saya guru IPA mungkin untuk berpikir ke situ tuh kayaknya caranya itu berbeda sekali mungkin dengan cara guru BK ya. Yang pertama kita harus mengajarkan mereka berteman itu sama siapa saja sebenarnya, kecuali ada teman yang mengajarkan hal yang salah, baru kita tidak memperbolehkan. Kita harus bisa menyadarkan anak-anak itu teman itu sama siapa saja, tapi di satu pihak juga kalau ada teman yang mengajarkan hal yang salah itu tidak boleh diikuti. Itu aja sih Bu. Luar biasa. baik, terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok gado-gado. Ya, yang terakhir. Kelompok apa namanya, Dik? Blue Sky. Blue Sky. Langit biru. Kita sambut kelompok langit biru. Senior turun tangan ini. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Blue Sky. Kenapa kami memilih nama itu? Karena sebagai guru, kami ingin sekali punya sikap yang tenang, setenang warna biru, dan punya kesabaran seluas langit. Itu adalah keinginan kami. Kau menghadapi anak-anak dengan berbagai sikap perilaku dan emosinya. Ya, Masya Allah. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Nisa. Terima kasih. Selanjutnya kami membahas tentang stiker cuaca emosi. Setiap emosi akan diperankan oleh Pak Ardi. Yang pertama emosi senang. Kedua emosi sedih. Ketiga emosi marah. Keempat terkejut. Masya Allah. Oke, selanjutnya yang ingin kami sampaikan strategi bagaimana mengatasi emosi. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi pemicunya. Kedua, berekspresi dengan sehat. Ketiga, olahraga teratur. Keempat, berpikir sebelum bertindak. Dan kelima, meminta dukungan.
Selanjutnya, bagaimana saat emosi muncul akan disampaikan oleh Berat olahraga teratur. Baik, saat emosi muncul, yang pertama mungkin marah kali ya, emosi marah ya. Oke, yang pertama tarik napas dalam-dalam, yang kedua berhitung mundur, ketiga ambil jeda, dan yang terakhir ubah kegiatan. Demikian presentasi dari kami dari kelompok Blue Sky. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan dulu. Satu pertanyaan dulu, jangan pulang. Baik, segan saya menanyakan ini. Apa tadi mau tanya? Sebentar. Dari stiker cuaca emosi ini, bagaimana caranya Ibu memahamkan ke anak-anak untuk mengekspresikannya? Diambil kita kah? Nggak usah. Situ aja, depan. Mungkin saya jawab ya. Mungkin bisa dengan mencantumkannya. Jadi kita membuat gambar-gambar seperti ini di dalam RPP kita. Di akhir itu kan kita seringkali memberikan refleksi. Jadi dari situ, atau mungkin kalau misalnya sebelum ini kalau mengenai pembelajaran, tapi kalau mengenai perasaan mereka secara keseluruhan, baiknya itu malah justru di awal. Bagaimana perasaan mereka ketika pagi itu mau belajar. Ada di situ kita tahu si A, si B sedang bagaimana perasaannya. Demikian. Ada yang mau ditambahkan, Bu, Bapak? Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Sebelumnya saya sampaikan kelompok kami memang bukan kelompok heboh tapi KMK. Kelompok manusia kalem. Sama yang kelompok sebelumnya. Iya, kalem semua ya. Kalem. Jadi sudah ada keterangannya seperti yang biasa kami hadapi kalau ada anak yang ditangani emosinya sementara memuncak, dibiarkan dulu. Biar dia melampiaskan emosinya, mau teriak atau mau menangis, biarkan dulu. Sama halnya kita, teorinya itu api kalau mau dipadamkan, jangan dipadamkan pada saat apinya sementara membeludak. Tapi kita biarkan dulu menyala. Nanti tinggal arangnya siram air, cepat mati. Seperti itu penanganannya anak yang sedang emosi, baik itu sedih, marah, atau apa saja. Dengan teori-teori tadi, suruh dulu tarik nafas dalam-dalam. Setelah itu berurutan ke bawah, kemudian kita masuk menanyakan apa yang dialami. Jadi kita jangan langsung kalau anak-anak sementara emosi, biar gurunya, biar orang tuanya dilawan juga kalau sementara menyala. Biarkan dulu dingin. Ya, itu yang seperti biasa kami alami. Saya kira cukup itu. Baik, terima kasih. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Blue Sky. Lewat sampai 30 menit. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sampai di penghujungnya. Terima kasih atas aktivitas yang sudah dilakukan. Beri aplaus untuk kita semua. Iya, kita baca sama-sama ya. Dengan ekspresi bacanya. 3, 2, 1. Selamat mendengar Rasulullah mengucapkan jurus kedua. Jalan yang masih panjang selama melanjutkan perjalanan. Yeay! Ingatan Bapak Ibu, satu hari ini
dimulai dari awal bangun pagi tadi. Setelah bangun pagi, lihat aktivitas Bapak Ibu. Apakah dari rentang aktivitas menuju ke sekolah ada emosi negatif atau emosi positif? Silakan digambarkan. Sama ini yang tadi Iya, sama. Panah ke atas positif, panah ke bawah negatif. Ada senamnya di situ.